Perkenalkan, kami dari CGP, calon guru penggerak angkatan ke-10 kelas 225A. Perkenalkan, nama saya Agus Sugianto dari SMA Negeri 2 Tuban sebagai supervisor, dan rekan saya Netarani Juang Mahindra sebagai coach dari SMA Negeri 2 Tuban. Kemudian saya Imam Hanafi dari UPT SDN Banjararum, Kecamatan Rengel. Nah, di sini saya sebagai kunci. Kami bertiga ini akan membuat sebuah video coaching supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Nah, sebelumnya marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah supaya kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Meta, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Pak Agus? Alhamdulillah. Di sore hari ini Bu Meta kegiatannya apakah sangat sibuk atau punya sedikit waktu untuk kita? Alhamdulillah ada waktu Pak. Tetap saya sempatkan untuk bisa bertemu dengan Bapak-bapak. Ya, terima kasih Bu Meta. Di sini ya kita sedang mengadakan supervisi akademik Bu ya, dan ini saya ingin menanyakan kompetensi inti yang ingin dikembangkan saat coaching nantinya. Itu kan ada 3 ya, kalau nggak salah itu kan ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Kira-kira dari ketiga kompetensi ini tadi yang Ibu Meta inginkan atau yang dipakai itu kira-kira yang mana Ibu? Baik Pak, nantinya yang akan saya pakai untuk melakukan coaching itu mendengarkan aktif Pak. Ya, mendengarkan aktif Bu ya. Iya betul Pak. Itu kira-kira bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan coaching nanti dengan mendengarkan aktif itu bisa Bu Meta jelaskan? Baik Pak, jadi mendengarkan aktif itu nanti saya sebagai coach akan mendengarkan permasalahan dari coach yang nanti sudah disampaikan, mendengarkan dengan penuh sampai coach menceritakan apa yang beliau ceritakan itu sampai selesai dulu, baru nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan-pertanyaan ini akan menggiring coach untuk menemukan solusi permasalahan dari coach itu sendiri Pak. Seperti itu. Oh begitu Bu ya. Iya Pak. Ya, jadi itu yang ingin dicapai dan semoga nanti bisa berhasil dengan baik, dan kami persilakan Bu Meta dan Pak Imam Hanafi untuk melaksanakan coachingnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Agus atas waktunya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Meta. Waalaikumsalam. Sebelumnya Iya. saya ucapkan terima kasih sekali karena berkenan meluangkan waktu untuk sekedar saya berkonsultasi terkait dengan WA saya kemarin meminta waktu ya. Alhamdulillah dengan hari ini free dan saya memberikan waktu untuk saya untuk sekedar konsultasi atau saling bertukar pikiran. Iya. Iya, baik Pak. Ini terima kasih nih. Saya terima kasih dulu karena Pak Imam sudah mempercayakan saya untuk Bapak bisa bercerita dengan saya. Nah, ini sebenarnya ada apa Pak Imam? Begini Bu, ini omong-omong Bu ya, ini Iya, juga sharing-sharing aja, sharing bisa atau santai. istilahnya curhat seperti Iya, itu. betul, Ini Pak. Bu, saya tuh di lingkup kerja saya Bu, terus terang. Selain saya sebagai guru kelas, saya juga sebagai bendahara, kemudian ada sebagai operator. Ya, itu menurut saya ini juga berbarengan dengan kegiatan CGP yang saya ikuti Bu. Ini
saya terus terang sangat pusing, artinya semua di saat deadline diminta pekerjaan ini, laporan bos harus selesai tanggal ini, tanggal itu. Nah, saya sendiri tuh istilahnya apa ya, stres dengan beban yang diberikan begitu banyak terhadap saya oleh kepala sekolah. Dan seperti itu saya ingin mendapat pencerahan istilahnya atas permasalahan yang saya hadapi seperti itu. Iya, baik. Berarti Pak Imam ini lagi stres ya karena banyak beban kerja yang Bapak Imam dapat, karena ada dudet banyak sekali, apalagi kerjaan nggak cuma satu ya Pak ya, ada banyak sekali. Nah, ini apa tujuan yang ingin Pak Imam capai, Pak? Yang pertama tujuan ya, saya ingin beban saya ini agak sedikit berkurang. Artinya gak semua itu pada saya, artinya kita bisa berbagi dengan teman yang lain. Oke lah, saya tidak bukannya tidak mau, tapi momen ini saya kira kurang pas. Artinya saya itu pas ikut pendidikan ini juga dibebankan beberapa pekerjaan yang lain oleh sekolah. Harapan atau tujuan saya ya agar pekerjaannya saya agak sedikit dikurangi lah, agar tingkat kesetresan saya itu sedikit berkurang. Seperti itu Bu Meta. Baik, Pak Imam ini sepertinya memang terlalu beban sekali sampai ngomong bebannya beban dan stres gitu ya. Wah, saya bisa ya, oke Pak. Baik, lalu mengapa tujuan ini sangat penting buat Pak Imam ya? Ya sangat penting sekali karena ini juga berpengaruh dengan psikologi saya terutama. Belum kalau di rumah itu dihadapkan dengan suasana keluarga, itu saya sadari waktu saya itu kurang untuk keluarga, terutama saya ingin selalu ada buat orang tua saya, anak-anak saya. Jadi itu merupakan beban buat saya seperti itu Bu Meta. Iya. Nah, ini apa manfaat yang Bapak Imam dapat nih ketika tujuan Bapak itu tercapai? Ya pasti banyak manfaatnya. Kalau pekerjaan saya dikurangi, tentu saya akan lebih fokus dengan apa yang menjadi utama yang saya hadapi sekarang. Misalkan saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya lebih fokus itu. Jadi pekerjaan sekolah saya agak berkurang, artinya dibagi dengan guru yang lain itu mungkin sangat-sangat berdampak sekali Bu Meta. Seperti itu. Baik Pak Imam, pasti Pak Imam sangat bahagia sekali ya kalau memang bebannya itu agak ringan, jadi waktu untuk keluarga itu juga ada. Terus quality time, kualitas time waktunya Pak Imam itu juga nggak banyak, bisa banyak istirahat juga seperti itu ya Pak ya. Baik, terus nih apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan ini Pak? Yang pertama saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah agar perihal beban yang terlalu banyak itu saya ingin sedikit dikurangi lah, artinya mohon pengertiannya di saat saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, pekerjaan yang ada sangkut pautnya dengan sekolah dikurangi. Artinya tupoksi saya sebagai bendahara saya tetap, yang lain maksudnya aset atau sarana prasarana itu agar dimintai tolong teman yang lain seperti itu. Oke baik. Nah ini masalah tentang bebannya Pak Imam ya. Bebannya Pak Imam ini kan berat tadi ceritanya. Nah dari 1 sampai 10 itu kira-kira bebannya Pak Imam itu di skala berapa Pak? Bebannya Pak Imam? Iya. Kalau beban, berbicara dengan beban itu tentang rasa-rasaan. Kalau dalam skala 1 sampai 10 ini sudah masuk sampai 9, artinya sudah tingkatnya sudah luar biasa. Tapi bisa mungkin saya juga harus bisa memanage waktu, bisa memanage pekerjaan mana yang harus didahulukan seperti itu. Nah, terus setelah bebannya Bapak itu di angka 9 ya, lalu kan Bapak ingin bebannya Pak Imam itu kan agak berkurang. Lalu kira-kira di skala berapa Pak dari bebannya Pak Imam yang tadi itu 9 bisa menjadi berapa biar agak ringan gitu? Yang semula tingkat kesetresannya 9, saya ingin paling gak turun sedikit lah. Istilahnya saya juga tetap bertanggung jawab apa yang sudah menjadi tanggung jawab saya, karena itu komitmen saya dengan teman sejawat, terutama pada kepala sekolah, ya tetap saya kerjakan. Itu rentannya ya ingin berkurang dari 9 ke 6, 7 itu sudah penting, sudah puas buat saya, artinya harus cukup lah untuk saya. Oke, berarti di angka skala 7 ya Pak ya. Berarti turun
Dua, iya. ya lumayan ya Pak ya, dua Iya. tingkat itu juga lumayan ya. Iya. Oke, baik. Lalu apa yang menjadi tantangan Pak Imam dalam mencapai tujuan Pak Imam tersebut? Yang pertama tantangannya tentu saja koordinasi dengan teman yang ingin saya bagi pekerjaan. Artinya saya sudah koordinasi dengan kepala sekolah, ya silahkan dikoordinasikan dengan teman yang mau bersedia membantu jenengan. Artinya mungkin kepala sekolah juga menyuruh saya, artinya memberi beban itu kan tahu memang kapasitas saya dirasa mampu, seperti itu mungkin. Tapi dalam konteks ini saya kan juga agak sedikit kerepotan dengan beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan. Jadi tantangannya saya mungkin koordinasinya akan lebih intens dengan teman untuk saya mintai tolong seperti itu. Ya, baik. Berarti lebih ke Pak Imam menawarkan ke teman yang membantu mau, juga. ya. Jadi juga koordinasinya juga lebih enak seperti itu ya Pak ya. Lalu apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Yang pertama, tujuan yang saya inginkan adalah pengertian antara anggota masyarakat, anggota sekolah, artinya rekan sejawat saling mengerti lah posisi saya itu sedang apa, sedang mengikuti apa. Mungkin kalau beliaunya paham dan tahu alur kegiatan yang saya alami, mungkin akan lebih mengerti dan mau menerima. Jadi koordinasi mungkin itu salah satu hal yang paling penting, komunikasi, pendekatan saling bareng seperti itu Bu. Baik, memang betul sekali Pak ya, memang kita tuh memang harus selalu berkoordinasi, berkolaborasi dengan teman sejawat, itu memang harus ya Pak ya, memang betul sekali. Lalu apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Ya, yang akan saya lakukan, saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu, koordinasi pembagian pekerjaan antara mana teman yang saya rasa itu bisa dan mampu, itu akan saya koordinasi lebih lanjut, artinya dengan kata membujuk atau dengan kata ngerayu itu agar mendapat hasil yang seperti apa yang saya inginkan, seperti itu Bu. Baik, jadi Pak Imam ke Pak Kepala Sekolah dulu, saya itu baru ke teman sejawat ya. Wah, bagus sekali itu Pak, rencananya sudah. Lalu kapan nih Bapak akan melakukan tindakan tersebut? Ya, sesegera mungkin, karena mungkin ini saya juga di awal tahun pelajaran baru, awal-awal ini juga merupakan begitu menumpuk pekerjaan mempersiapkan MPLS, kemudian aplikasi kelas, belum tagihan laporan bos seperti itu. Jadi sesegera mungkin saya akan berkoordinasi terkait pembagian pekerjaan agar lebih merata. Artinya saya yakin semua teman sejawat itu mampu sebenarnya, cuma memang keseriusan itu menjadi salah satu komitmen yang harus mereka miliki, dan rasa tanggung jawab yang besar harus mereka miliki agar mau sama-sama istilahnya berat sama dipikul dengan sama dijinjing, seperti itu keinginannya saya. Luar biasa itu bagus, bagus Pak Imam. Yeah. Ya, nah ini bagaimana ini Bapak Imam mengukur keberhasilan Bapak? Ya, dari respon yang diberikan oleh teman yang saya koordinasi itu tingkatnya sudah taraf mau atau nanti dulu atau tolong ajari dulu, tolong koordinasi dulu, ya seperti itu yang pertama mungkin. Iya betul Pak. Terus betul itu udah ide yang luar biasa Pak Imam, mungkin itu bisa diterapkan Pak. Lalu apa komitmen yang Pak Imam terhadap rencana tersebut? Komitmen yang akan saya selalu pegang, artinya saya akan berkoordinasi secara intensif. Artinya koordinasi itu dilakukan secara terus menerus. Artinya kalau saya membebankan atau membagi pekerjaan dengan teman, itu saya tetap membantu, berkomitmen untuk selalu mendampingi, membantu agar pekerjaan itu tetap terselesaikan sesuai dengan budget atau rentang waktu yang diberikan, seperti itu Bu Mita. Baik, jadi memang kita harus sering berkolaborasi, berkoordinasi, dan berkomunikasi ya Pak ya. Betul. Siapa dan apa yang bisa membantu Bapak dalam menjaga komitmen itu Pak? Yang pertama, sebagai pemimpin di lembaga saya, yaitu kepala sekolah, ini perannya sangat luar biasa sebagai penentu kebijakan antara diperbolehkannya atau tidak diperbolehkannya suatu hal. Koordinasi itu tergantung kepala sekolah yang pertama. Kemudian di rekan sejawat ini sangat penting juga, karena ini merupakan istilahnya partner dalam kita bekerja, dalam kita mengerjakan sesuatu. Itu merupakan
yang paling penting adalah partner itu setelah kepala sekolah. Saya kira dua hal itu memang sangat penting sekali. Ini tujuan apa yang saya inginkan dan langkah apa yang selanjutnya saya akan lakukan, seperti itu. Baik, lalu bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini, Pak? Mungkin saya akan lebih, artinya ya tadi Bu, koordinasi, kemudian mudah-mudahan juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Apa yang menjadi keinginan saya itu walaupun tidak 100%, cukup 70% lah kita memberikan hasil, mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi beban saya yang begitu agak berat, jadi agak sedikit ringan dengan pembagian jam, pembagian apa itu beban pekerjaan, seperti itu Bu. Baik, luar biasa sekali Pak Imam. Tanpa sadari Pak Imam juga menemukan solusi sendiri ya. Pak Imam juga membuat rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Pak Imam ternyata juga sudah bisa menemukan sendiri. Baik, semoga apa yang Pak Imam rencanakan nantinya akan bisa tercapai, Pak. Semoga Bapak Imam juga nantinya akan bisa berkolaborasi dan berkoordinasi dengan teman-teman untuk saling membagi beban pekerjaan, ya biar sama-sama bekerja sama, gotong royong seperti itu ya Pak. Nah sekarang ini bagaimana perasaan Pak Imam setelah melakukan coaching bersama saya, Pak? Iya, ini perasaan saya itu lega luar biasa. Ini juga karena Ibu Coach ini sangat interaktif, artinya sangat-sangat memahami apa yang menjadi keluh kesah saya. Ini sedikit ibaratnya dari sepikul jadi separuh pikul atau bahkan tinggal seperempat. Itu beban yang ada di pikiran saya benar-benar sedikit lepas, atau sebagian bahkan itu juga angan-angan saya tentang solusinya tadi. Mungkin saya tanpa saya sadari saya mencari solusi dan menemukan solusi sendiri. Mungkin ini juga berkat jenengan, atas pertanyaan jenengan, solusinya dapat kita temukan. Saya temukan seperti itu Bu Meta. Baik, luar biasa. Nah ini kita tanpa kita sadari ini berarti kita juga berkolaborasi Pak. Saya mencoba menggiring Pak Imam untuk membuat pertanyaan, tapi ternyata Pak Imam bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu ya Pak. Iya, solusi yang mungkin sudah saya lakukan, mungkin lebih saya akan optimalkan. Iya, baik. Luar biasa. Terima kasih Pak Imam sudah mau berbagi cerita sama saya, sudah mau membagi bebannya sama saya. Terima kasih sekali. Semoga nanti tercapai apa yang menjadi Pak Imam inginkan. Ya, saya juga ucapkan terima kasih Bu Meta atas waktunya. Mungkin ini juga konsultasi bukan yang pertama dan terakhir. Artinya kalau saya punya beban, saya akan lebih koordinasi dengan jenengan terkait agar saya juga agak lega seperti itu. Terima kasih sekali. Sama-sama Pak Imam. Terima kasih ya Pak. Bisa saya akhiri coaching hari ini. Terima kasih Pak Imam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Meta tadi hasil supervisinya? Alhamdulillah Pak, coaching kami terlaksana dengan baik, lancar, dan alhamdulillah juga saya dan Pak Imam juga merasa nyaman, sama-sama saling nyaman, tidak merasa tegang. Kita bisa tertawa juga, tersenyum juga, jadi suasananya tidak tegang gitu Pak, tidak seperti kayak terus temen banget gitu loh Pak. Jadi kita nggak ada beban, tidak ada rasa malu untuk kita saling terbuka seperti itu Pak. Iya Ibu Meta, tadi sudah saya amati juga. Jadi pelaksanaan coaching tadi itu sudah memenuhi kriteria dari KIRTA ya ini. Ya, ini ada tujuan, terus Ibu Meta tadi juga mengidentifikasi, terus juga mengandung rencana aksi dan juga tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan solusi-solusi yang maksimal tadi. Ini ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan atau Bu Meta ini, yakni apa saja yang sudah Ibu Meta lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi. Bagaimana Ibu? Baik Pak, jadi tadi coaching itu yang saya lakukan adalah saya mencoba membuat pertanyaan
yang mana pertanyaan ini menggiring koci untuk bisa mendapatkan solusinya sendiri seperti itu Pak. Karena tadi juga saya ambil kompetensinya adalah mendengarkan aktif. Nah, di sini juga saya berusaha mendengarkan penuh apa yang dikeluh kesahkan oleh Pak Imam, bagaimana permasalahannya, dan saya juga bertanya, dan Pak Imam pun juga menjawab, dan akhirnya Pak Imam juga bisa menemukan solusinya sendiri ternyata seperti itu Pak. Dan kebetulan saya coaching ini juga menggunakan alur tirta yang sudah Bapak Agus bilang tadi, ada tujuan, ada identifikasi masalah, dan juga rencana aksi dan juga tanggung jawab. Jadi saya mencoba mengikuti alur tirta tersebut dan alhamdulillah ternyata memang ini sangat efektif sekali untuk kita melakukan coaching dari permasalahan yang coach dapat, yang coach ceritakan itu dari tujuannya, mengidentifikasi masalah, lalu rencananya, dan lalu penerapannya Pak. Nah ini coachingnya sudah mendapatkan solusinya juga dan nantinya akan diterapkan seperti itu Pak. Oh ya Ibu Mita, terima kasih atas tanggapannya, dan juga sebelum kita tutup diskusi supervisi coaching akademik ini, kita tadi kan ditutup dengan basmalah, kita akhiri dengan alhamdulillah lalu salam gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pirang menit? 20. Wah, Alhamdulillah. nah gini sih Iya, Pak. Ayo, Saya Pak. mohon maaf ya. Iki, ya Pak. Agus. Iya. Wis to, kan iki lemah, maksudnya baterainya Baterainya lemah. saja yang lemah, enggak apa-apa. Tapi tetap berjalan tuh tadi. Iya. Oke, aku